Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Priyadi dengan NPM 221100420040 kelas B angkatan 2021 dari kampus IKI Budi Utomo Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari 6 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi masa ke masa yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Putri Vina Sepaferdiana SPD MPD. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu pada dasarnya mazhab neoklasik tidak terlalu berbeda dengan mazhab klasik dalam prinsip-prinsip dasarnya. Namun demikian, dalam kenyataannya kedua mazhab ini dianggap berbeda. Jelaskan menyangkut hal apa perbedaan mazhab ini? Jawabannya yaitu mazhab klasik merupakan teori manajemen klasik yang didasarkan pada asumsi bahwa karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi mereka. Itu tidak membahas kepuasan kerja dan kebutuhan sosial lainnya, namun ini menekan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, serta maksimalisasi keuntungan. Sedangkan pada neoklasik adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagai aliran pemikiran pengetahuan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan menempuh mekanisme permintaan dan penawaran suatu pasar. Dan poin utamanya itu perbedaan utama antara neoklasik dan antara teori klasik dan neoklasik adalah bahwa teori klasik hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan ekonomi untuk memuaskan seorang karyawan. Sedangkan teori neoklasik tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik, ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan seperti kepuasan kerja dan pengembangan karir. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu susunlah kembali dalam bentuk cerita singkat dengan menggunakan bahasa Anda sendiri tentang latar belakang munculnya aliran neoklasik, serta berikan penjelasannya kenapa dinamakan aliran neoklasik. Jawabannya yaitu awal mula latar munculnya aliran neoklasik yaitu dengan adanya pemikiran ekonomi dari kaum liberal lalu dimasukkan dalam suatu kelompok pemikir ekonomi dan disebut sebagai teori neoklasik. Dinamakan teori ini sebagai neoklasik dikarenakan pemikiran-pemikiran kaum neoklasik ini juga sekaligus merupakan pembaruan dan pembelaan terhadap pemikiran kaum klasik dalam menanggapi kritikan kaum Marxis. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu buktikan dengan contoh konkret kondisi saat ini tentang perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan ekonomi. Jawabannya yaitu contohnya dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk pada kuartal 2 pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,7%. Secara tahunan (year on year), lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 atau tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% (kuartal to kuartal) dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Sedangkan contoh pada pembangunan ekonominya, Indonesia pada saat ini yaitu di bidang infrastruktur dan bidang pendidikan. Pada bidang infrastruktur sudah bukan rahasia umum lagi, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sangat gencar akan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini tertuang dalam Program Strategis Nasional atau PSN yang dicanangkan pemerintah
Infrastruktur yang ingin dibangun seperti jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan, hingga urusan infrastruktur listrik. Beberapa di antara alasannya gencar pembangunan ini infrastruktur yang dilakukan yaitu karena biaya logistik Indonesia yang masih mahal. Artinya biaya untuk transportasi barang dan jasa cukup tinggi sehingga mempengaruhi mahalnya harga jual barang dan jasa. Setelah itu dalam penilaian kemudahan persaingan bisnis di Indonesia. Salah satu masalah dalam dunia bisnis yang dihadapi yaitu masalah infrastruktur yang kurang. Contohnya pembangunan ekonomi di Indonesia yang sudah terrealisasi saat ini dalam bidang infrastruktur yaitu pada jalan tol dan bandara. Berdasarkan laporan pada semester kedua tahun 2019, telah terbangun jalan tol sepanjang 904 km selama periode 2015 sampai 2019. Panjang tol tersebut melebihi pembangunan jalan tol yang terjadi pada tahun 1976 sampai 2014 yang hanya mencapai 821 km. Sedangkan dari pembangunan infrastruktur bandara telah beroperasi 5 dari 7 bandara yang masuk VSN dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan pada bidang pendidikan, pembangunan ekonomi merupakan proses yang melingkupi multidimensi. Jadi tidak bisa disempitkan maksudnya. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kualitas ekonomi. Pendidikan dalam sudut pandang ekonomi dimasukkan sebagai sumber daya manusia. Investasi publik maupun swasta pada sumber daya manusia memang tergolong jangka panjang namun memiliki peran penting dalam ekonomi. Contoh pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini yaitu dengan peningkatan pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program beasiswa. Beasiswa yang disiapkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat pasca sarjana. Di antara beasiswa tersebut yaitu Kartu KIP, Bidik Misi, dan LVDV. Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang diperuntukkan untuk tingkat SD hingga SMA. Program tersebut bertujuan meningkatkan akses pendidikan, meringankan biaya personal pendidikan, mencegah kemungkinan putus sekolah, dan menarik siswa putus sekolah untuk mendapat layanan pendidikan di SKB atau PKBM atau BLK atau satuan non-formal lainnya. Sedangkan pada perguruan tinggi terdapat beasiswa bidik misi. Beasiswa ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berprestasi agar mendapatkan bantuan dana untuk kuliahnya. Pendidikan ini penting karena merupakan faktor sumber daya manusia. Dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu variabel pentingnya yaitu sumber daya manusia dan kurung pendidikan. Dengan sumber daya manusia yang baik, yang mendorong tenaga kerja menjadi lebih produktif, membuang peluang kerja lebih luas, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana latar belakang lahirnya aliran moneteris. Jawabannya yaitu aliran moneteris muncul karena saat terjadi 2 kali resesi yang sangat tajam pada tahun 1974 dan 1982. Tingkat harga tidak turun, padahal sesuai dengan teori yang dianut Keynesian, ketika itu terjadinya resesi dan depresi seharusnya menyebabkan tersendat-sendatnya perekonomian yang diiringi oleh turunnya harga-harga secara umum. Karena yang terjadi dalam kenyataan sudah sering tidak sama dengan yang seharusnya terjadi menurut riset Keynes. Sejak saat itu ajaran-ajaran Keynes terpaksa ditinjau kembali dan bahkan didiskreditkan. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran moneteris yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijakan moneter.
Kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan sejarah awal sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia sampai dengan yang masih berlaku pada saat ini. Berikut jawabannya, yaitu sistem perekonomian di Indonesia dari awal hingga saat ini. Yang pertama yaitu ekonomi nasional yang berdurasi pada tahun 1945 atau awal kemerdekaan hingga tahun 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan yang disebut Gunting Syarifuddin. Atas ide Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara, berdasarkan kebijakan tersebut, uang Nica dan uang The Javaise Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal yang ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Dan berikutnya yaitu masa demokrasi terpimpin yang berdurasi pada 1959 hingga 1966. Setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme dan segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dikutip dari buku modul konsep sistem ekonomi Indonesia oleh Dr. Haji Bambang Hermanto dan Mas Rasmini, saat itu bangsa Indonesia percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya, sehingga ingin mandiri secara ekonomi. Konfrontasi politik dengan Malaysia dan negara-negara barat juga membuat investasi asing terhenti. Dan yang selanjutnya itu masa demokrasi ekonomi yang berdurasi pada 1967 hingga 1998. Salah satu proyek besar pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Dikutip dari buku yang sama di masa Orde Baru, sistem ekonomi yang digunakan cenderung kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia internasional. Selanjutnya yaitu ekonomi Pancasila berdurasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Penjelasannya yaitu apa sistem ekonomi Indonesia saat ini. Dumairi 1996 menjelaskan, ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur tegas oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialis. Menurut Sanusi pada tahun 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila diantaranya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Kita masuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa dasar landasan penetapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia? Jawabannya yaitu sistem ekonomi kerakyatan
adalah sebuah sistem yang berlandaskan pada kekuatan dari ekonomi rakyat. Sistem ini awalnya dicetuskan oleh salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta atau dikenal dengan nama Bung Hatta, atau sering kita kenal dengan Wakil Presiden yang pertama. Sistem ekonomi ini berakar pada konsep koperasi dan asas kekeluargaan yang selalu dianut oleh Bung Hatta. Meski sistem ekonomi ini sudah dicetuskan sejak tahun 1993, namun untuk penerapannya baru bisa ditetapkan pada tahun 1998, sejak terjadi peristiwa reformasi di Indonesia. Dengan diberlakunya sistem ini, rakyat Indonesia dituntut untuk aktif dalam suatu kegiatan ekonomi. Sementara pemerintah bertugas dalam menciptakan kondisi yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Jadi, sistem ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang berakar pada ekonomi rakyat. Baik, mungkin sekian penjelasan jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.